Pemirsa, seorang siswa SMP tewas saat uji coba sains yang menampilkan senapan rakitan. Sementara seorang remaja berusia 15 tahun di Surabaya tewas tersengat listrik saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Video ini menjadi rekaman terakhir seorang siswa SMP Muhammad Agil saat melakukan ujian praktek sains di sekolahnya di Siak, Riau. Korban yang tengah menampilkan hasil karyanya berupa senapan rakitan tak menduga tiba-tiba meledak. Akibat kejadian, korban mengalami luka parah di wajah dan kepala. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Usai menjalani otopsi, jasad korban dibawa ke rumah untuk dimakamkan keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat jasad dimakamkan di pemakaman umum Suak Santai Kampung Dalam. Usai kejadian, polisi melakukan trauma healing pada siswa di sekolah. Kasus ini juga masih dalam penyelidikan polisi dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan guru di sekolah. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti Anyus melaporkan. Duka menyelimuti keluarga Arijal, remaja 15 tahun yang tewas mengenaskan di Kampung Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Korban tewas usai tersengat listrik dari tiang lampu penerangan jalan saat bermain bersama teman-temannya. Saat ditemukan, tubuh pelajar SMP ini dalam kondisi terjepit tiang listrik. Warga pun kesulitan mengevakuasinya. Korban diduga bersembunyi di antara tiang lampu penerangan jalan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Lari sama teman itu loh, Pak. Dan lalu kok lainnya kayak sembunyi situ. Nggak bisa keluar, kecepit. Kesetrum itu nggak bisa keluar. Itu. Terus saya suruh bantu ngeluarin setengah 10 itu saya nggak berani soalnya wajahnya gosong keluar bisa. Jasad korban dibawa ke kapal jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Bahar melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Jakarta Timur Minggu sore. Akibatnya pohon setinggi lebih dari 15 meter di Jalan Mabes Hankam, Kecamatan Makassar, tumbang menimpa mobil dan angkot. Kondisi mobil rusak parah di bagian atap dan mesin. Terus tiba-tiba petir berturut-turut tuh gede-gede banget. Nah, gak lama dari petir berturut-turut itu langsung pohon yang gede banget ini jatuh, terus diikuti sama pohon-pohon yang kecil itu ada tadi kayaknya total ada 4 pohon yang jatuh. Terus nah kebetulan ada mobil putih sama angkot di sini dan yang kena langsung dari pohon gedenya itu si mobil putihnya ini. Selain itu, sebuah papan reklame besar di eksit tol Halim juga roboh dan menutup sebagian jalan. Para pengendara pun harus ekstra waspada karena jarak pandang terbatas akibat hujan deras. Kencangnya angin juga membuat pohon-pohon tumbang di kawasan Bambu Apus Cipayung hingga menimpa 4 motor warga. Petugas langsung dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perkelahian remaja putri di kawasan Jalan Merdeka, Bukit Kecil Palembang di pinggiran bantaran Sungai Sekana, Lamdaro menjadi tontonan kawan-kawannya. Para pelaku saling pukul hingga menjambak bahkan terguling di tanah. Lokasi ini sering menjadi berkumpulnya anak-anak remaja namun bukan warga setempat. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksi-saksinya, saksinya sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Polisi telah melakukan penyelidikan perkelahian ini karena belum ada laporan terkait keributan ini, polisi belum menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi sejumlah mobil mewah berhenti di tengah tikungan ekstrim Sitinjau Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat viral. Rombongan diduga sengaja berhenti di jalur berbahaya hanya untuk bersuah foto. Kamera warga merekam deretan mobil mewah dengan pengawalan kepolisian berhenti tepat di badan jalan tikungan Panorama 1 Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Di lokasi yang dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia ini, sejumlah orang turun dari kendaraan untuk berfoto di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Padang menuju Solok maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah truk bermuatan berat terpaksa menghentikan laju mereka di tengah tanjakan curam yang sangat beresiko memicu kecelakaan maupun remblong. Video ini pun viral dan mendapat tanggapan beragam dari netizen. Dari penjelasannya Kanit yang mengawal sendiri, bahwa itu dari rombongan Bapak Arteria Dahlan yang informasinya akan melaksanakan kunjungan kerja, informasinya seperti itu. Netizen menyayangkan sikap publik figur yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan pengguna jalan lain, terutama di jalur distribusi logistik utama Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tidak sadar menjadi korban penipuan, seorang wanita semangat datang ke kantor Sekda pemerintah Kabupaten Gresik di hari pertama bekerja sebagai aparatur sipil negara. Namun setelah diperiksa, SK pengangkatan ASN yang dibawa korban ternyata palsu. CCTV merekam saat seorang perempuan berinisial SE datang ke ruang protokol dan komunikasi Sekda Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tanpa ragu, ia berkeliling memperkenalkan diri kepada para ASN lain di ruangan sambil menunjukkan surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai ASN. Namun semangatnya untuk bekerja hari itu seketika sirna saat pihak Sekda Pemkab Gresik menemukan sejumlah kejanggalan pada SK yang dibawanya. SK hanya bentuk fotokopi legalisir dan tanda tangan pejabat diduga dipalsukan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti lantaran perempuan ini diyakini merupakan korban penipuan SK ASN palsu. Dia nyodorkan map yang berisi SK dan surat perintah melaksanakan tugas. Tapi setelah saya teliti, kok ada kejanggalan-kejanggalan. Diduga ada 12 orang jadi korban penipuan pengangkatan ASN yang tersebar di sejumlah unit Pemkab Gresik. Para korban rela membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa jadi ASN. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.